Siapa dokter? Akan saya praktekkan 1 tahun. Impian saya punya rumah dan mobil pribadi. Yes, bismillah, saya doakan ya. Hal yang sama ya, 1 tahun. Bismillah ya. Bismillah ya, ada rumah doain, ada mobil doain, nggak perlu pakai leasing ya, nggak perlu pakai leasing. Kita ini makhluk ajaib Bapak Ibu. Anda ini makhluk ajaib, bukan makhluk normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini ya, malam Jumat, kita masih kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online Magnet Rezeki. Senang sekali rasanya Bapak Ibu ya, kita bisa bertemu lagi. Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga Allah masih mentakdirkan kita untuk hadir di sini ya. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Oke Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabar pada malam hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, dahsyat, mendapatkan keberkahan, kejayaan, kemuliaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa ada lagi di depan Anda semua Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Ini adalah pekan keempat ya, berarti sudah 1 bulan ya. Sudah 1 bulan lamanya kajian online ini saya selenggarakan di grup ini ya. Senang sekali ini udah di grup ini sudah ada 1.200-an orang ya. Ada 1.200-an orang yang bergabung ya. Alhamdulillah. Yuk boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Semoga Bapak Ibu ya, semoga apa yang telah kita niatkan semua untuk mengajak semua orang di sini ya untuk bisa gabung, bisa hadir dalam kajian ini untuk menimba ilmu sama-sama, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas kan ya? Ya, ini dia ya. Kajian online keempat ya, pekan keempat. Mendapatkan rezeki berlimpah dari sebaik-baik pemberi rezeki ya, dalam kurung khairur raziki ya. Jadi Oke, suara saya jelas ya. Alhamdulillah, jelas banget ya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang ya gimana caranya. Ya, sebenarnya Anda udah belajar ya. Sebenarnya Anda sudah belajar dari banyak ilmu sebelumnya ya, ilmu tentang magnet rezeki. Tapi di sini ada satu jurus lagi ya kan. Oh iya, di sini kan banyak yang barusan gabung ya. Selamat datang yang barusan gabung ya. Mungkin Anda belum tahu apa itu ilmu magnet rezeki ya. Jadi kalau misalnya apa itu ilmu magnet rezeki, sederhana Bapak Ibu ya. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar Bapak Ibu ya. Ada rezeki di sana dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada orang yang duduk diam saja mendapatkan rezeki. Duduk sih diam saja, rezeki datang sendiri. Mau Bapak Ibu ya? Mau nggak mau nggak duduk diam dapat rezeki ya? Coba siapa yang mau dapat rezeki? Siapa yang mau duduk diam dapat rezeki? Katakan saya. Yang mau duduk diam dapat rezeki, katakan saya. Yang mau duduk diam dapat rezeki berlimpah, katakan saya. Ya, alhamdulillah. Saya doakan Anda semua juga bisa mendapatkan itu semua dalam kondisi duduk diam, rezeki datang sendiri. Terus ada yang bertanya, Pak Fikri, berarti di magnet rezeki kita diajarin malas dong gitu ya? Kan duduk diam dapat rezeki. Oh enggak gitu ya. Maksudnya duduk diam dapat rezeki adalah ada sebuah kunci yang selama ini kita tidak dapatkan di luar sana. Ada sebuah kunci untuk mendapatkan rezeki yang kita tidak dapatkan di luar sana. Ya. Oh banyak nih yang bilang saya mau ya, saya mau. Alhamdulillah ya. Semua yang komen ya. Semua yang komen, saya doakan Anda semua bisa mendapatkan rezeki berlimpah dalam kondisi duduk diam. Jadi kebanyakan gini Bapak Ibu, kita tuh kurang memahami dalam kaidah rezeki ya. Kita kurang memahami dalam kaidah rezeki. Kaidah rezeki
Kaidah rezeki itu kan gini, rezeki itu dikasih sama Allah, diciptakan, diturunkan sama Allah, ya. Allah yang turunkan rezekinya, Allah yang turunkan Allah yang turunkan rezekinya. Pastilah Allah yang punya ilmunya, ya. Allah yang punya ilmunya, Allah yang punya ketetapannya, Allah yang punya peraturannya. Tapi kenapa kita selama ini mencari rezeki pakai ilmu manusia, gitu? Bagaimana ilmu manusia untuk mendapatkan rezeki? Ilmu manusia untuk mendapatkan rezeki adalah dengan cara kamu harus bekerja, baru kamu dapatkan rezeki. Kalau kamu tidak bekerja, maka kamu tidak akan mendapatkan rezeki. Kan gitu kan ilmu manusia. Padahal ilmu Allah nggak seperti itu, ya. Ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah adalah rezeki datangnya itu ajaib dan tiba-tiba, ya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah rezekinya Allah. Jadi Bapak Ibu, nggak ada kaitan antara Anda bekerja sama rezeki, ya. Nggak ada kaitan antara Anda bekerja dengan rezeki, nggak ada kaitannya. Kaitannya adalah itu tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar terhadap semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ada nggak di ayat itu tadi, ya? Ada nggak dikatakan di ayat itu bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan rezeki? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Disuruh ngapain? Disuruh takwa. Ya. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fidz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuwariskan, akan kuserahkan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Bumi dan seisinya Bapak Ibu. Ya, artinya ya, jangan bumi dulu deh, tanah. Ya. Siapa yang mau beli tanah? Ya, siapa di sini yang tidak mau mendapatkan tanah? Ya. Mau nggak mendapatkan tanah gratis? Mau nggak mendapatkan tanah kafling gratis? Allah yang kasih Bapak Ibu. Allah yang kasih. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi. Kepada orang-orang yang soleh. Allah akan wariskan. Kita ini ahli waris. Kita ini ahli warisnya Allah. Kalaulah kita ahli waris Bapak Ibu, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada suara anak saya. Kalau misalkan kita lah ahli waris, ya. Kalau misalkan kita ahli waris, ya nggak mungkin kita bayar uang sewa setiap bulan. Ya kan gitu. Ya namanya kita diwariskan Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan diwariskan ya ngapain bayar kan gitu. Lah, terus kenapa sekarang kita bayar uang sewa tiap bulan? Ngontrak. Belum punya tanah, belum punya rumah. Artinya kita yang belum soleh. Maka kalau mau mendapatkan kekayaan harus menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian janji Allah yang ketiga. Wa'adallaha alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhirah Bapak Ibu. Bukan fil akhirah, fil ard. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Allah akan memberikan kekayaan kepada kita, kejayaan, kemakmuran di muka bumi sebagaimana orang sebelum kita sebelum kita orang yang paling kaya. Siapa orang paling kaya sebelum kita? Ya. Dari Nabi Adam sampai kita sekarang, manusia yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman, ya. Ya kalau Nabi Sulaiman udah gak usah ditanya lagi Bapak Ibu, Nabi. Nabi terkaya, 2/3 dunia bisa punya dia, ya. Jangankan harta Bapak Ibu, burung saja dia perintah. Jin dia perintah Bapak Ibu, ya beda tipis sama kita. Kita yang kita perintah tuyul. Ya. Halaman rumahnya ratusan hektar. Kerikil halaman rumahnya itu dari emas. Siapa di sini yang rumahnya kerikilnya emas? Ya, paling orang dulu giginya dikasih emas. Pak Fikri itu kan nabi. Ya, kita ini kan manusia biasa. Oke. Kalau kita manusia biasa, ya. Kalau misalkan mau melihat manusia biasa sekaya apa manusia biasa yang Allah berikan keberkahan, kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kekayaannya? 233 miliar sebulan penghasilannya. 233 miliar penghasilan sebulan Bapak Ibu. 233 miliar sebulan. Nggak kebayang itu. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Saya kalau misalkan dapat penghasilan 233 miliar sebulan tuh kayak gimana rasanya gitu. Jangankan 233 miliar, 5 miliar saja. 5 miliar saja sebulan. Ya. Gimana perasaan kita? Ya. Maka
Bagaimana takaran rezeki kita? Takaran rezeki kita adalah kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang sebelum kita. Artinya takaran rezeki kita sama persis seperti Umar bin Khattab, 233 miliar sebulan. Ya. Kalau sekarang kita beda tipis Bapak Ibu ya, 2.300.000. Maka mereka semua mendapatkan rezeki bukan dengan cara bekerja. Dari 3 ayat yang tadi saya katakan, At-Tolak ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105, dan At-Tolak ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105, dan An-Nur ayat 55, dikatakan untuk mendapatkan rezeki perlu bekerja nggak? Ya. Butuh bekerja nggak? Nggak butuh. Nggak butuh bekerja. Apa yang disuruh sama Allah untuk mendapatkan rezeki? Ya, di At-Tolak ayat 2-3 disuruh bertakwa. Di Al-Anbiya ayat 105 disuruh soleh. Kemudian di An-Nur ayat 55 disuruh beriman kepada Allah. Ya sudah, nggak ada disuruh kerja Bapak Ibu. Allah nggak pernah bilang kalau kamu mau mendapatkan rezeki kerja gitu kan, nggak mungkin. Oh, nggak. Allah nggak pernah bilang begitu. Ya, jadi percaya nggak Bapak Ibu? Percaya nggak dengan 3 ayat barusan yang saya katakan? Ya, percaya nggak? Coba tulis di komen. Percaya nggak? Percaya nggak nih? Kalau percaya saya teruskan. Kalau nggak percaya, berarti nggak saya teruskan. Karena ilmu ini berarti nggak cocok untuk Anda. Ya, kalau Anda nggak percaya, berarti ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Anda nggak perlu bekerja. Untuk mendapatkan rezeki, Anda nggak butuh bekerja. Yang harus Anda lakukan adalah bertakwa, beramal soleh, dan beriman kepada Allah. Selesai. Percaya Bapak Ibu? Ya. Percaya Dok, sedih karena baru tahu. Masya Allah. Percaya nggak? Ini cuma baru satu orang yang percaya nih. Oh, 2 orang percaya Dok. Ayo, siapa lagi yang percaya? 3 orang yang percaya, 4 orang percaya banget, 5 orang yang percaya, 6 orang, siapa lagi? 7 orang, 8 orang, 9 orang, siapa lagi yang percaya? Ayo tulis semua di komen ya, percaya apa enggak? Percaya Dok, percaya. Ayo tulis lagi semua di komen ya, percaya apa enggak? Ya, kalau nggak percaya, ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Gitu. Kalau nggak percaya, ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Ya. Jadi rumusnya untuk takwa itu gimana? Nanti kita jelaskan ya. Bertakwa kepada Allah, percaya, sangat percaya Dok, percaya. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya besok nggak usah kerja. Siap Bapak Ibu, besok nggak usah kerja. Kan Anda udah percaya. Ya. Besok resign Bapak Ibu, siap? Enggak, tapi nggak langsung resign juga Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, untuk apa Anda bekerja tapi jauh dari Allah? Untuk apa Anda bekerja tapi bohongin orang? Untuk apa Anda bekerja tapi zolim sama orang? Untuk apa Anda bekerja tapi korupsi? Untuk apa Anda berbisnis tapi mengurangi timbangan? Untuk apa Anda berbisnis tapi menyakiti hati pelanggan? Untuk apa Anda berbisnis tapi produk yang Anda jual adalah produk yang tidak bermanfaat? Ya. Maka itu bukan kerja namanya. Itu bukan kerja namanya, tapi menjauh dari Allah. Maka, ya, yang saya lakukan Bapak Ibu, saya kan dokter, ya kan? Saya dokter, tapi saya nggak kerja. Saya trainer magnet rezeki, tapi saya nggak kerja. Saya pebisnis, tapi saya nggak kerja. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Kemudian bertakwa kepada Allah. Kemudian membawa semua nilai-nilai Allah dalam apa yang saya lakukan. Contoh misalkan dalam pekerjaan saya, dalam profesi saya menjadi seorang dokter. Apa yang saya lakukan saya nggak kerja. Ya, saya nggak bekerja dalam dokter. Saya fungsinya apa? Saya membantu orang. Saya nggak kerja. Saya nggak meniatkan diri saya kerja. Tapi saya meniatkan diri saya ketika saya praktek. Saya meniatkan adalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Begitu juga ketika saya berbisnis menjual rumah misalkan, ya, menjual rumah di Parepare. Saya nggak jualan. Yang fokus yang saya lakukan adalah memberikan rumah terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Jadi itu yang saya lakukan. Begitu juga ketika saya menjadi seorang trainer magnet rezeki. Ya, apa yang saya lakukan? Saya nggak kerja. Yang saya lakukan adalah membantu orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain yang ingin berubah hidupnya, yang ingin ajaib hidupnya. Maka saya fokusnya di sana. Saya nggak pentingkan uang, saya nggak pentingkan rezeki. Tapi ketika fokus saya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki udah datang. Jadi nggak usah kerja. Siap Bapak Ibu ya? Yang penting adalah dalam setiap pekerjaan Anda, dalam setiap apapun yang Anda lakukan, ada amal kesolehan di sana, ada amal ketakwaan di sana, ada amal keimanan di sana. Ketika Anda berbisnis,
Orang yang bertakwa ketika berbisnis adalah fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan konsumennya. Dia tidak mau mengurangi timbangan, ya. Dia tidak mau menipu konsumennya, dan lain-lain. Kemudian ketika menjadi karyawan, orang yang karyawan yang beriman dan bertakwa, dia nggak mau menyakiti hati kliennya, dia tidak mau menyakiti hati rekan kerjanya, dia tidak mau mengkhianati bosnya, ya. Sehingga ya nggak mungkin karyawan yang beriman dan bertakwa korupsi. Maka itu caranya, ya. Jadi nggak usah kerja Bapak Ibu, capek banget kita kerja. Capek nggak sih kerja? Capek Bapak Ibu, jangan kerja. Tapi apa? Muliakan dan bahagiakan orang lain setiap apapun yang kita lakukan setiap harinya. Maka Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang mendapatkan rezeki berlimpah dari sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Siapa pemberi rezeki terbaik? Bukan bos kita. Nah, ini uniknya Bapak Ibu. Sudahlah kita tahu bos kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama bos kita. Sudahlah tahu bisnis kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama bisnis kita. Sudahlah kita tahu atasan kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama atasan kita. Tapi kita tidak berharap sama Allah. Ya. Contoh deh. Rezeki itu kan banyak ya, termasuk kesehatan. Kesehatan itu rezeki juga Bapak Ibu. Ketika Anda ingin sehat, katakanlah Anda sedang tidak sehat saat ini. Kemudian ya katakanlah Anda tidak sehat, misalkan perut Anda itu ada rasa nyeri, gitu ya. Perut Anda itu ada rasa nyeri, ya, sehingga Anda, aduh, ini nggak nyaman buat saya harus hilangkan rasa nyeri ini. Kemana Anda? Anda akan kemana? Pilihannya, pertama, langsung menuju dokter, atau yang kedua, langsung gelar sejadah. Coba jawab yang jujur, ya. Nggak usah di komen juga nggak apa-apa ya. Dalam hati aja, ya, dalam hati aja. Kemana kita setelah kita ingin mendapatkan kesembuhan? Kemana kita? Ke dokter atau di atas sejadah? Atau langsung gelar sejadah? Kebanyakan Bapak Ibu langsung pergi, yang difikirkan adalah dokter mana yang bagus nih? Dokter mana yang bagus nih? Ya karena kita punyanya BPJS gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita kembali ke tempat fasilitas BPJS kita di puskesmas kah atau di klinik kah gitu ya. Tapi seberapa ingatnya kita untuk mendapatkan kesembuhan, yang dicari itu harusnya Allah dulu baru dokter. Ya. Saya nggak bilang Anda nggak harus ke dokter, ya. Saya nggak bilang Anda nggak perlu ke dokter, ya. Saya dokter gitu, Bapak Ibu. Saya tahu itu harus ada ikhtiar, tapi selama ini ikhtiarnya terbalik, ya. Anda datang ke dokter dulu, pergi kemana-mana ke dokter gitu ya. Ketika nggak sembuh, sudahlah pergi ke dokter mana-mana, nggak sembuh, baru ya Allah, kuserahkan penyakitku kepadamu ya Allah. Terbalik Bapak Ibu. Terbalik, harusnya ke Allah dulu, baru ke manusia. Nah itu dia, ya. Jadi sama seperti sebelum kita mendapatkan kesehatan, ya, sebelum kita mendapatkan kesembuhan, sebelum Anda datang ke dokter, Anda harusnya datang ke Allah dulu. Ya nggak mesti mati. Waktu saya bilang begini, datang temui Allah dulu sebelum temui dokter. Terus ada orang yang bilang, berarti kita mati dong dok? Enggak. Anda kan bisa temui Allah ketika Anda hidup. Dengan cara apa? Gelar sejadah. Gelar sejadah, sholat hajat, sholat taubat, minta doa kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Kalau sudah itu dilakukan, baru Anda boleh datang ke dokter. Nah, rezeki yang lain pun sama. Ya. Ketika Anda ingin berangkat ke tempat kerja, ketika Anda ingin berangkat ke tempat bisnis, sudahkah Anda gelar sejadah dulu? Ya. Sebelum Anda pergi keluar sana, sudahkah Anda gelar sejadah dulu? Ya. Rata-rata ya kita nggak ingat. Ya, ada sih yang ingat sholat duha dulu sebelum berangkat gitu ya. Tapi kebanyakan manusia nggak ingat. Maka yuk, ya, di kesempatan kali ini kita betul-betul mendapatkan rezeki berlimpah bukan dari manapun, ya, bukan dari pekerjaan kita, bukan dari bisnis kita, bukan dari klien kita, bukan dari perniagaan kita, tapi dari mana? Dari Allah, sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Maka Bapak Ibu, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi pertanyaannya gini Bapak Ibu, ketika Anda dijatuhkan, siapa yang jatuhkan Anda? Misalkan bisnis Anda turun, misalkan ya. Silakan tag banyak-banyak teman-teman Anda Bapak Ibu ya. Ini saya lihat ada beberapa yang di komen nge-tag orang ya. Silakan tag sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya teman Anda, ya kan kita punya gerakan ya Bapak Ibu ya. Kita kan punya gerakan ya. Gerakan apa ya? Mana nih? Coba ya. Saya kasih lihat lagi ya.
Gerakan kita adalah ini dia. Nah, ini gerakan kita ya. Gerakan kita adalah gerakan apa ini ya? Gerakan 1+3 ya. 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain ya. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki, karena diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita, ya melalui perantara Anda, itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Mau nggak mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya, Bapak Ibu? Ya. Kalau mau, yuk kita ajak orang lain, ya. Kita ajak orang lain untuk Untuk sama-sama belajar bersama kita, belajar ilmu magnet rezeki, ya. Jadi silakan tag sebanyak-banyaknya, ya. Watch party, ya, nonton bareng silakan, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dijatuhkan, sebenarnya siapa yang menjatuhkan kita? Misalkan Anda berbisnis, ya. Ketika Anda berbisnis, kemudian sekarang Anda jatuh. Atau sekarang lagi sekarang lagi corona, misalkan. Sekarang lagi pandemi. Ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian bisnis Anda lagi jatuh, ya. Bisnis Anda sedang tidak baik, atau Anda mungkin kehilangan pekerjaan Anda, ya. Karena mungkin bos Anda tidak sanggup untuk membayar Anda, ya kan? Karena di mana-mana sekarang berkurang, Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang berkurang. Ya, di mana-mana sekarang tuh terdampak. Contoh hotel. Sekarang Bapak Ibu, hotel banyak dijual. Ya, hotel banyak dijual. Kemarin saya pergi ke hotel iseng-iseng nginep iseng-iseng nginep di hotel bintang berapa tuh kemarin? Bintang 4 atau bintang 5 ya? Di Hotel Claro di Makassar, ya. Di Hotel Claro di Makassar itu waktu bulan Mei. Ya, enggak, bukan bulan Mei, setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya ke sana, ya. Apa yang terjadi? Dari segitu banyak kamar, hanya 2 lantai yang disewakan. Dari 12 lantai, hanya 12 lantai yang disewakan, dan itu pun nggak penuh. Akhirnya apa? Karena omsetnya menurun seperti itu, akhirnya yang banyak karyawannya dirumahkan. Ya, banyak karyawannya yang dirumahkan, akhirnya tidak mendapatkan rezeki. Nah, ketika itu terjadi pada Anda, itu terjadi pada Anda, maka siapa yang menyebabkan itu semua? Bukan corona, ya, bukan COVID-19, tapi siapa? Allah, ya. Allah, ya. Allah yang membuat itu semua datang pada kita. Bukan Allah nggak sayang sama Anda. Bukan Allah nggak sayang sama Anda. Allah nggak mungkin zolim kepada Anda, Bapak Ibu. Ya, Allah tidak mungkin zolim terhadap hambanya. Ada kisah, ya. Suatu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Ya, Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Kemudian melihat ada seorang ibu menggendong bayinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, engkau lihat si ibu itu yang sedang menggendong bayi? Lihat ya Rasul, apakah mungkin si ibu itu akan melemparkan sang bayi ke dalam kobaran api?" Kemudian sahabatnya katakan, "Ya tidak mungkin ya Rasul, tidak mungkin ya Rasul. Si ibu itu sangat mencintai anaknya. Si ibu itu sangat mencintai bayinya. Ya, tidak mungkin dilemparkan ke dalam kobaran api." Kemudian Rasulullah mengatakan, dan cintanya Allah kepada hambanya melebihi cintanya si ibu kepada anaknya. Masya Allah. Artinya, Bapak Ibu, Allah itu cinta kepada Anda. Allah itu sayang kepada Anda. Ya, Allah itu sayang kepada Anda. Ketika Anda saat ini sedang dijatuhkan, bukan Allah nggak sayang sama Anda, bukan Allah zalim kepada Anda, tidak. Tapi ada maksud di dalam sana, ya. Ada maksud di dalam sana. Anda sudah belajar waktu kemarin, ya, waktu di pertemuan pertama, ya. Di pertemuan pertama tentang cacat yang sempurna, ya, cicak dan jerapah, bahwa hidup ini sudah sempurna. Hidup ini sudah sempurna, datang dari Allah. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya, ya. Misalkan begini, Bapak Ibu, ketika misalkan Anda sedang umroh, ya. Anda sedang umroh atau Anda sedang berhaji. Kemudian Anda lagi tawaf nih. Anda lagi tawaf di depan Ka'bah, ya. Anda lagi tawaf di depan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba itu kan banyak orang gitu, ya. Tiba-tiba Anda kakinya tersandung. Kaki tersandung, kemudian terjatuh, kemudian hidung Anda itu sampai berdarah karena hidung Anda terkena lantai gitu, ya. Lantai keramik dari lantai Masjidil Haram gitu, ya. Sampai hidung Anda berdarah, mimisan gitu, ya. Nah, Anda pasti mau marah nggak? Anda mau marah nggak? Pasti Anda pengen ada rasa marah gitu. Siapa sih ini yang menyandung saya gitu, yang sandung kaki saya gitu, yang injak kaki saya gitu kan. Pas Anda nengok ke sebelah gitu, ya. Pas Anda nengok ke belakang, ternyata Imam Sudais di belakang.
ternyata yang sandung kaki Anda, yang menyandung kaki Anda, ternyata adalah Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pertanyaan saya, jadi marah tidak? Jadi marah nggak? Ya, pasti nggak jadi marah. Ya, pasti tidak jadi marah. Yang ada, ya, yang ada Anda malah akan selfie gitu ya. Yang ada adalah malah selfie gitu ya, atau malah ngajak apa namanya? Cium tangannya gitu ya, cium tangannya minta keberkahan dari Imam Sudais itu gitu ya, karena Imam Masjidil Haram Bapak Ibu ya. Maka itu baru manusia Bapak Ibu, itu baru manusia. Lalu bagaimana ketika Anda terjatuh saat ini ya? Ketika Anda terjatuh saat ini kemudian Anda menengok ke belakang, oh ternyata Allah yang sedang menjatuhkan Anda. Ya. Allah yang sedang menjatuhkan Anda. Menjatuhkannya untuk dinaikkan kembali. Jadi marah tidak kira-kira? Jadi marah nggak? Maka nggak jadi marah Bapak Ibu. Maka Allah sang pembaik-baik pemberi rezeki, ya. Maka Bapak Ibu, ada sebuah doa, ya. Ada sebuah doa yang bagus sekali untuk kita amalkan, ya, sebagai hamba yang mengharap rezeki dari Allah, ya. Sebagai hamba yang mengharap rezeki dari Allah. Ini doanya Nabi Isa, ya. Doanya Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ini dia doanya, ya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Itu doa dari Nabi Isa, ya. Doanya, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya, maka ada kaitannya Bapak Ibu, ada kaitannya ada kaitan antara hari yang baik dengan rezeki, gitu. Kan dibilang di sini, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya, ya, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, dan beri rezekilah kami, warzuqna wa anta, dan Engkaulah, ya, khairur razikin, dan Engkaulah sang maha pemberi rezeki yang paling utama, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Bapak Ibu, Nabi Isa saja, ya, Nabi Isa saja berdoa kepada Allah. Nabi Isa saja seorang nabi Bapak Ibu, ya. Bukan artinya Allah kemudian bilang sama Nabi Isa gitu ya, hei Isa, kamu nggak percaya sama saya akan memberikan rezeki kepada kamu nggak percaya sama saya sampai minta-minta seperti ini. Enggak. Tapi ini adalah seorang adab, ya. Ini adalah sebuah adab seorang hamba kepada Tuhannya, ya. Maka unik Bapak Ibu, kenapa? Kebetulan kita mencanangkan kajian ini tiap malam Kamis, tiap malam Jumat. Nah, ini hari malam Jumat Bapak Ibu, ya. Malam Jumat dan hari raya. Dan hari raya bagi kita, kan di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan bahwa ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, rezeki, ya, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita sudah dalam hari raya Jumat, ya, walaupun sekarang masih Kamis gitu ya, tapi ya dalam kaidah kalender Hijriyah kalau sudah maghrib berarti sudah hari besoknya kita ini, gitu. Jadi kita ini sekarang sudah masuk hari Jumat, ya. Nah, uniknya wa anta khairur razikin disebutkan dalam ayat yang lain yang erat kaitannya dengan hari Jumat, ya. Yang erat kaitannya dengan hari Jumat, ya. Khairur razikin, pemberi rezeki yang paling utama. Dan ini disebutkan di ayat yang lain dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, ya, fas'au, bersegeralah kamu, ya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, ya. Dan tinggalkan jual beli. Ya, artinya apa? Ya. Artinya di hari Jumat itu kita dilarang untuk jual beli sebelum hari Jumat. Ya. Ini maksudnya apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang. Sembahyang di hari Jumat itu bukan ketika sholat Jumatnya saja, Bapak Ibu. Bukan hanya ketika sholat Jumatnya saja, tapi dari hari Jumat, ya, dari malam Jumat sampai Jumat selesai, ya, sampai maghribnya, hari Jumat maghrib. Jadi dari tadi maghrib, ya, dari tadi maghrib sampai besok maghrib. Itulah diserukan tentang sembahyang, menunaikan sembahyang pada hari Jumat. Makanya kenapa dalam di surat di hari Jumat itu kita disuruh dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Karena ketika kita membaca surat Al-Kahfi dalam hari Jumat, Bapak Ibu, maka hidup kita terang, Bapak Ibu, ya. Kita tuh akan diterangi dari Jumat ke Jumat yang lainnya. Jumat saat ini sampai Jumat ke depannya, ya. Udah sayang banget Bapak Ibu kalau Anda di hari Jumat itu tidak membaca surat Al-Kahfi, ya. Berlaku untuk semua, ya. Berlaku untuk semua, baik pria ataupun wanita, ya. Berlaku untuk semua. Makanya miris Bapak Ibu, di Indonesia hari liburnya apa? Hari liburnya Sabtu dan Ahad. Padahal di beberapa negara di Timur Tengah, ya, kalau misalnya Anda ke Timur Tengah gitu ya, hari liburnya adalah hari Jumat, ya. Karena ketika di hari Jumat, ketika ada seruan untuk berhari Jumat dari Kamis maghrib gitu ya sampai Jumat sore, maka itu adalah tempat kita untuk fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Apapun ya, untuk kita duduk diam, Bapak Ibu. Maka inilah duduk diamnya kita. Kalau misalkan tadi saya bahasakan bahwa di magnet rezeki, untuk mendapatkan rezeki adalah duduk diam, ya kan? Duduk diam, rezeki datang. Duduk diamnya itu apa? Duduk diam untuk mendapatkan ketakwaan. Duduk diam untuk mendapatkan kesolehan. Duduk diam untuk mendapatkan keimanan. Duduk diam dengan cara fas'au ila dzikrillah. Itu dia, ya. Maka Bapak Ibu, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda bukan di tempat bisnis. Kerja keras Anda itu bukan di toko. Kerja keras Anda bukan di warung. Ya, kerja keras Anda bukan di jalanan. Tapi di mana? Kerja keras Anda adalah di atas sajadah. Ketika apa? Ketika Anda fas'au ila dzikrillah. Ya, bersegeralah mengingat Allah. Nah, mumpung Bapak Ibu, mumpung malam ini malam Jumat, ya. Setelah acara ini, setelah kajian ini, yuk kita fas'au, ya. Kita bersegera. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai', ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, dan tinggalkan jual beli. Makanya Bapak Ibu saat ini di perusahaan Dinar Khairul Razikin Indonesia, di PT Dinar Khairul Razikin Indonesia, ya, kan sekarang di Magnet Rezeki kan mengeluarkan dinar, Bapak Ibu, ya, mengeluarkan dinar. Sekarang Bapak Ibu, Dinar Khairul Razikin itu penjualannya tutup di hari Jumat, ya, penjualannya tutup di hari Jumat dan akan buka kembali di hari Sabtu. Tapi Ahad libur lagi, jadi bukanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat tutup, ya, Jumat tutup supaya semua karyawan di PT Khairul Razikin, di perusahaan Dinar Khairul Razikin Indonesia itu bisa fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, Jumat libur gitu ya. Sabtu buka lagi. Ya, Sabtu buka lagi, Ahad libur lagi karena ya Ahad itu kan libur, ya. Kita di Indonesia memang udah terbiasa hari liburnya adalah hari Ahad kan gitu. Ya. Ada bengkel mobil di dekat rumah saya, Bapak Ibu, orangnya bagus gitu ya, orangnya taat beragama, yang memiliki yang punya bengkel itu, dia tutup di hari Jumat, tapi di hari Ahad dia nggak tutup, dia buka, ya. Jadi dia pindahkan hari liburnya dari Ahad ke Jumat supaya apa? Supaya karyawannya dan dia sendiri itu bisa beribadah di hari Jumat, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang demikian itu dzalikum khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Nah, makanya mumpung Bapak Ibu, ya, di sini ada yang baru bilang, Masya Allah baru paham dong. Yes, ya.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau misalkan sebelumnya kita nggak tahu, ya it's okay ya. Kalau sebelumnya nggak tahu, it's okay. Tapi sekarang udah tahu gitu ya. Sekarang udah tahu, mumpung nih ya, mumpung di malam ini hari Jumat ya, malam hari Jumat. Nah kemudian ini kan Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Jadi, nah terus gimana kalau misalkan tempat pekerjaan kita tidak libur, misalkan kita karyawan, kita ini pegawai, terus di hari Jumat ya memang nggak libur, terus gimana dong? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Anda tetap fas'au ila dzikrillah. Ya, wadharul bai'nya kapan? Wadharul bai'nya adalah ketika ada azan maghrib, ada azan sholat Jumat. Wadharul bai' langsung, bukan azan lagi. Tapi kan biasa kalau ada ada ngajinya dulu kan dari setengah 12 gitu ya. Dari jam setengah 12 itu kan ada ngajinya biasa di masjid. Itu udah wadharul bai', ya, itu tinggalkan jual beli, ya. Saya lagi halangan. Ya, saya lagi halangan, Pak. Saya banyakkan sholawat. Yes, boleh. Apapun. Zikrillah, ya. Fas'au ila zikrillah. Apapun yang berzikir kepada Allah, apapun yang mengingat kepada Allah, apapun yang sholawat. Boleh gitu ya. Sholawat gitu ya. Zikir kepada Allah, ya. Silakan. Cuma kan kalau misalkan baca Quran kan belum dulu, ya. Tapi zikir bukan artinya ketika Anda haid, gitu ya. Ketika Anda haid, kemudian Anda tidak melakukan sama sekali apapun ibadah gitu. Enggak, sayang banget. Anda akan merugi di situ, ya. Anda akan merugi ketika Anda udah tahu haid, tapi haid itu malah jadi betul-betul menjadi halangan bagi Anda gitu. Halangan untuk sholat, untuk tidak sholat dan tidak memegang Al-Quran, tapi ya zikir mah tetap gitu ya. Nah, ini ayat selanjutnya, ya ayat selanjutnya Al-Jumu'ah ayat Bentar. Nih. Al-Jumu'ah ayat 10 sampai 11 ya. Kan tadi Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Kemudian fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Ya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah, ya kan? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ard. Jadi bukan lagi disuruh jual beli Bapak Ibu. Ya, bukan lagi disuruh jual beli, ya. Bukan lagi ayatnya bukan gini. Fa idza qudiyatis sholatu wadharul bai', ya. Jadi kalimatnya bukan kalimat di Al-Qur'annya bukan fa idza qudiyatis sholatu wadharul bai'. Bukan apabila telah ditunaikan sembahyang silakan berjual jual beli kembali, enggak gitu, tapi bertebaranlah kamu di muka bumi. Jadi nggak usah jualan. Nggak usah jualan Bapak Ibu, ya. Tapi apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Kalau misalkan ada yang pedagang bakso, ya kan? Ada pedagang bakso, ya sudah setelah selesai Jumat keluar gitu ya, bertebaran di muka bumi, bukan dagang. Bukan dagang, tapi niatnya adalah siapa nih yang lagi lapar, yang bisa kenyang melalui makananku. Gitu ya. Kemudian penjual dinar misalnya. Kan di sini ada beberapa yang yang wakil resmi dinar khairul razikin. Termasuk saya juga Bapak Ibu ya. Kayak misalkan saya setelah selesai sholat ya, setelah selesai sholat Jumat, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, bukan siapa lagi nih siapa nih yang mau beli dinar saya harus dapat keuntungan dari mana lagi nih untuk saya dapat keuntungan dari dinar. Enggak gitu. Allah nggak suruh jual beli setelah sholat, tapi bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran keluar gitu ya. Motivasinya adalah siapa nih yang mau uangnya dimuliakan dengan dinar. Gitu ya. Kemudian setelah saya sholat, besok saya praktek, ya kan? Besok saya praktek, saya sholatnya di masjid bandara gitu, karena saya prakteknya di Angkasa Pura, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar gitu ya. Saya sholat di masjid gitu ya. Kemudian setelah selesai sholat, kembali ke tempat praktek, saya nggak fokus saya bukan kembali bekerja sebagai dokter, tapi fokus saya adalah siapa lagi nih orang yang mau saya muliakan dan saya bahagiakan dengan pelayanan saya gitu, dengan pelayanan saya sebagai seorang dokter. Maka ya, ketika motivasinya seperti itu, ketika motivasinya adalah bertebaran kamu di muka bumi, udah bukan lagi pikirannya duit. Bukan pikirannya duit lagi, tapi pikirannya adalah gimana caranya Allah ridho sama kita dengan cara bertebaran di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Ya. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya. Kebanyakan kita ketika berbisnis nggak ingat Allah. Ketika kita bekerja nggak ingat Allah gitu ya. Makanya setelah selesai sholat pun, fokusnya bukan berdagang, fokusnya bukan bekerja. Ya. Ketika kita berdagang, ketika kita bekerja, kebanyakan kita nggak ingat Allah.
Tapi fokusnya apa? Bertebaran kamu di muka bumi. Fantasyiru fil ard. Bertebaran kamu di muka bumi, memuliakan dan bahagiakan orang lain. Kemudian, ya, faida apa? Faida ra'au tijaratan faida ra'au tijaratan aulah wa faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Ya. Jadi, apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Ya. Katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Ya. Jadi, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Ya. Ada lagi dikatakan ya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi udah gitu, semua perniagaan, semua permainan tinggalkan dulu ketika adanya hari Jumat ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ada yang berbisnis, jadi Anda mengatur waktu Anda sehari-hari. Anda tuh nggak punya atasan misalkan kan? Anda nggak punya atasan, Anda nggak punya, maksudnya kebijakan kapan libur, kapan masuk itu Anda sendiri yang tentukan. Maka tentukanlah hari libur Anda itu bukan hari Ahad, tapi hari libur apa? Hari liburnya adalah hari Jumat. Ya, hari liburnya adalah hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Kenapa namanya Sabtu? Karena hari Sabat. Ya, itu hari liburnya siapa? Hari liburnya orang Yahudi. Sedangkan hari Ahad, hari liburnya siapa? Umat Kristiani. Hari libur kita apa? Hari libur kita adalah Jumat. Ya, maka yuk ketika Anda bekerja sendiri gitu ya, Anda tidak punya atasan dan Anda bisa bebas mengatur waktu kapan Anda masuk dan kapan Anda libur, kapan Anda bekerja dan kapan Anda libur. Tentukanlah hari libur Anda itu adalah hari Jumat. Supaya apa? Jumat itu adalah tempat Anda bekerja keras. Di mana? Di atas sejadah. Ya. Hari Jumat adalah tempat kerja kerasnya Anda di atas sejadah. Sehingga hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah hari santainya Anda, gitu ya. Itu adalah hari santainya Anda. Anda nggak kerja keras di sana, tapi Anda ngapain? Bekerja santai, memuliakan dan membahagiakan orang lain, ya. Maka Bapak Ibu, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Wa anta khairur razikin. Ya, Anda lihat ini kembali ya, tadi kita di doanya Nabi Isa tadi ya, di Al-Maidah ayat 114 ya. Al-Maidah ayat 114, wa anta khairur razikin, dan disebutkan kembali dalam hari Jumat. Disebutkan lagi dalam hari Jumat. Unik Bapak Ibu, ketika saya sangat sarankan Anda. Ini saran saya adalah bentuknya kalau misalkan dalam hukum ya, sunnah muakkad. Ya, ayo kayak gitulah pokoknya. Saya nggak bikin hukum, maksudnya segitu pentingnya saran saya ya. Seperti pentingnya sunnah muakkad ya. Bukan artinya ini sunnah muakkad gitu. Tapi maksudnya anjuran saya adalah sama pentingnya seperti sunnah muakkad. Anda hafalkan doanya Nabi Isa yang tadi ya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu yang Anda hafalkan ya, dalam surat Al-Maidah ayat 114. Untuk apa? Untuk Anda zikirkan. Di mana? Di hari Jumat. Ya. Utamanya di hari Jumat. Tapi apakah boleh dizikirkan di luar hari Jumat? Boleh banget. Ya. Karena unik Bapak Ibu, ya. Ada sebuah cerita, ada kisah. Ini seorang member Magnet Rezeki, ya. Seorang member Magnet Rezeki di Tarakan, ya, di Tarakan Kalimantan Utara. Dia tuh mengamalkan itu. Dia mengamalkan doanya Nabi Isa tadi ya. Dia tuh pebisnis properti ya. Dia tuh pebisnis rumah. Jadi dia lagi mencari tanah untuk dibangun perumahan. Kemudian dia melihat ada tanah bagus ya. Dia melihat ada tanah bagus. Kemudian harganya 1 miliar. 1 miliar atau 1,5 miliar ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya. 1,5 miliar kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah harganya adalah 1,5 miliar. Kemudian dia nggak punya uang ya, si ibu ini nggak punya uang, namanya Bu Asriani ya. Bu Asriani ini nggak punya uang,
Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang ke tanah itu, kemudian dia ambil itu tanah, dia genggam tanahnya, kemudian dia bacakan Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ma'idatan minas sama itakuna lana indal awalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Ditiupkan sama dia. Kemudian tanahnya dikembalin lagi. Tanahnya dikembalin lagi, terus dia ambil lagi tanah gitu ya, digenggam lagi tanahnya. Tanah di situ Bapak Ibu, di tanah yang harganya 1,5 miliar itu, digenggam lagi tanahnya, dibacakan lagi Al-Maidah ayat 114. Setelah itu ditiupkan lagi gitu ya. Kemudian diletakkan lagi tanahnya, diambil lagi, dibacakan lagi, ditiupkan lagi, dikembalikan lagi, dan begitu seterusnya. Beberapa hari kemudian dia membeli tanah itu hanya dengan harga 100 juta rupiah. Masya Allah. Dari 1,5 miliar Bapak Ibu, dari 1,5 miliar menjadi 100 juta, tanah itu dibeli sama itu ibu. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Anda ngelihat ada mobil bagus nih ya, kalau misalnya Anda melihat ada mobil bagus nih, diparkir Bapak Ibu, jangan disia-siain, pegang. Pegang Bapak Ibu, ya pegang mobilnya gitu ya, disentuh aja gitu ya. Kemudian Anda bacain, Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Gitu Bapak Ibu. Ya, ada mobil bagus gitu, ada motor bagus, Anda pengen motor gitu ya, pegang joknya. Pegang joknya gitu ya. Anda pengen rumah, pegang rumahnya. Ya, Anda bacain lagi ya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Gitu terus Bapak Ibu ya. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah ya. Insyaallah Anda akan mendapatkan keajaiban. Walaupun bukan mobil itu misalkan. Tapi minimal Anda mendapatkan, misalkan Anda mendapatkan mobil ya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika ada yang ingin saya ketika ada yang saya saya inginkan gitu ya, saat itu saya lihat laptopnya Pak Nas MacBook gitu ya, saya pengen sekali punya laptop MacBook gitu ya, saya pegang, saya baca-bacai Bismillah. Saya pengen punya iPhone gitu kan, saya pegang punyanya handphonenya Pak Nas gitu ya. Saat itu Pak Nas punya kita lagi berkunjung ke rumah orang tua gitu ya. Saya pegang handphonenya Pak Nas, saat itu Pak Nas lagi pegang iPhone 10. Dia lagi punya iPhone 10, sedangkan saya punyanya iPhone 6s gitu kan. Saya pengen upgrade karena HP saya bukan karena saya nggak bersyukur Bapak Ibu, cuma HP saya butuh di-upgrade karena baterainya udah nggak bagus gitu. Daripada ganti baterai ya lebih baik ganti handphone gitu kan. Saya ambil tuh handphonenya Pak Nas. Saya baca-bacai gitu kan, Bismillah gitu kan, iPhone 10 nih, Bismillah. Saya kasih lagi sama Pak Nas gitu kan. Alhamdulillah sekarang saya punya iPhone 10. Apalagi ya? Ya pokoknya kayak gitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya, coba Bismillah. Insya Allah ya. Kalau misalkan Allah sudah kalau Allah sudah meridhoi, ya, insya Allah bisa. Pak Nas punya jam Apple Watch gitu ya. Apple Watch ya, kayak jam tangannya Apple Bapak Ibu ya, jam tangannya Apple harganya 3 juta gitu ya. Lalu saya pegang lagi Bapak Ibu, saya taruh lagi di tangan saya gitu ya. Saat itu kita lagi lebaran, lagi perjalanan kemana gitu kan, saya pinjem gitu kan, saya taruh di tangan saya gitu ya. Saya baca-baca gitu. Bismillah, bisa nih, dapet nih gitu kan. Alhamdulillah sekarang saya punya Bapak Ibu. Ya. Pak, kalau gambarnya gimana? Bisa insya Allah. Ya bisa insya Allah. Anda dapat ambil dari internet gitu kan. Itu kan Anda kalau sudah Anda tahu ilmu law of projection gitu ya. Anda tahu ilmu law of projection ditambah dengan ilmunya dengan doa itu Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Yang penting selama itu adalah kebaikan ya. Selama itu adalah kebaikan, tapi tetap mencari keridhaan dari Allah. Ketika Allah itu kasih rezeki ketika Allah terido sama kita. Ya, Allah itu kasih rezeki ketika Allah ridho sama kita. Ketika Allah nggak ridho sama kita, maka rezeki itu nggak akan datang. Ya percuma juga kita doa terus gitu ya. Ada mobil kita doain gitu kan. Ada motor kita doain. Ada rumah kita doain. Tapi kita bikin dosa terus ya nggak dapat juga. Ya, kita bikin dosa terus, kita bikin maksiat terus gitu kan. Tapi nggak akan selesai juga gitu, nggak akan dikabulkan juga sama Allah, karena Allah itu memberikan rezeki ketika Allah ridho sama kita gitu Bapak Ibu ya.
Berapa kali dok bacanya? Terserah, ya. Terserah. Nggak ada ketentuan. Tinggal apa? Tinggal ya sesanggupnya Anda aja, gitu ya. Sesanggupnya Anda aja. Ya, jadi dinyanyiin lagi qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana, begitu terus sepanjang hari Jumat. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah di hari raya Allah akan memberikan rezeki berlimpah ruah datang kepada Anda. Alhamdulillah. Nah, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau misalkan kita punya persoalan Bapak Ibu, ya mohon maaf ini saya ganti kalimatnya ya, karena kan kita disiplin kata ya. Punya masalah itu energinya rendah, kita ganti jadi persoalan. Kalau kita punya persoalan, datang kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu, kita punya persoalan, datangnya kepada manusia. Ya. Selama ini kita punya persoalan, datangnya kepada manusia. Ya. Biasanya ketika kita nggak punya duit, sibuk mencari manusia. Siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya? Gitu kan. Siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya? Ya, apa ya? Seperti tadi di awal saya bilang, bahwa yang turunkan persoalan, itu Allah. Maka Allah yang punya ketentuannya. Ibarat gini, Anda tuh dikasih teka-teki. Anda dikasih teka-teki sama Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda, ibu yang tahu teka-tekinya, ibu yang tahu jawabannya, tapi Anda minta jawaban ke ayah. Nyambung tidak? Pastinya nggak nyambung. Karena yang tahu jawabannya adalah si ibu, gitu. Begitu pula sama persoalan Bapak Ibu. Allah yang kasih persoalan kepada Anda, maka yang punya solusi siapa? Yang punya solusi adalah Allah, maka datang kepada Allah. Selama ini kita datangnya kepada manusia. Boleh nggak saya pinjam uang, gitu kan? Saya kemarin ada yang saya begituin Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia niatnya minjem duit gitu ya. Maaf sebentar. Saya ambil casam dulu ya. Agak lobet. Tolong jangan lobet dulu. Oke. Ya. Kemarin ada yang minta sama saya gitu ya. Dia mau minjem duit, niatnya dia mau minjem duit gitu. Terus saya nggak kasih uang. Saya nggak kasih uang karena yang dia butuhkan itu bukan uang. Ketika ada orang yang ingin meminjam uang kepada Anda, jangan kasih uang. Ya. Jangan kasih uang. Ada beberapa sebab. Pertama, kalau Anda sudah meminjamkan uang kepada orang, maka itu bukan uang Anda lagi. Ya. Itu bukan uang Anda lagi, tapi itu uang dia. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Makanya seringkali ketika Anda meminjamkan uang, ketika kemudian Anda menagih, ya, yang marah dia. Bahasanya adalah yang punya hutang siapa, yang galak siapa, kan gitu. Karena apa ya? Ketika Anda sudah meminjamkan uang, ketika Anda sudah mengeluarkan uang, kaidahnya itu bukan uang Anda lagi. Ketika Anda sanggup, misalkan ada orang yang minjam uang sama saya. Fik, boleh nggak minjem uang 1 juta gitu kan? Terus saya bilang, minjem ya, kapan mau balikin? Sebulan ke depan. Saya janji, Fik. Oke, saya kasih 1 juta. Kemudian bulan depan saya tagih, gitu kan? Pas saya tagih, dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa bayar, gitu kan? Dia nggak bisa bayar. Bagus kalau dia ngomongnya baik-baik. Tapi kalau misalkan ngomongnya dengan nada yang lebih tinggi daripada kita, gitu kan? Akhirnya malah rusak terumbu karang, rusak hubungan sesama manusia. Cuma gara-gara uang 1 juta. Maka kalau Anda tidak yakin untuk tidak menagih lagi, mending jangan kasih. Mending niatnya sedekah. Ya, misalkan, Fik, saya mau minjem uang, boleh nggak 1 juta? Saya nggak bisa minjemin kamu, saya bilang. Saya nggak bisa minjemin kamu. Tapi saya sedekah aja ya. Ini saya kasih 100.000, nggak usah. Ini bukan hutang, ya. Ini saya kasih buat kamu, silahkan. Dan saya nggak akan menuntut lagi itu uang 100.000. Karena bagi saya sedekah, dan itu lebih utama. Gitu. Ketimbang Anda meminjamkan 1 juta, kemudian Anda tagih terus, gitu ya. Ya. Nah, selama ini akhirnya teman saya itu nggak saya kasih uang Bapak Ibu, tapi yang saya kasih ilmu apa? Ilmu magnet rezeki untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan rezeki. Karena dia itu bukan butuh saya, tapi dia itu butuh Allah. Allah yang punya persoalannya, Allah yang punya solusi. Maka datang kepada Allah. Ya. Datang kepada Allah dengan cara apa? Ya, sholat. Ya. Selama ini kita hanya sibuk mencari manusia dan menjauh dari Allah. Maka Bapak Ibu, persoalan itu hanyalah alat agar kita mendekat kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita nggak dekat sama Allah. Makanya Allah kasih persoalan. Supaya apa? Supaya kita dekat lagi sama Allah. Maka sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Ya.
kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang lain, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain dan lain-lain, ya. Maka sholat, ya, sholat. Ketika Anda membutuhkan persoalan, ya, ketika Anda membutuhkan persoalan, ada kisah begini Bapak Ibu, seorang ibu, ya, ada seorang ibu, dia ingin menikahkan anaknya, dan dia membutuhkan uang 20 juta, ya. Dia membutuhkan uang 20 juta rupiah. Kemudian dia nggak sibuk mencari manusia, tapi dia sibuk mencari Allah gitu ya. Dia sibuk mencari Allah, kemudian dia punya rumah petak ya, rumah kontrakan ya. Anda tahu kan rumah petak, rumah kontrakan gitu yang lebarnya apa? 3x7 biasa ya, 3 meter kali 7 meter ke belakang ya. Yang disekat-sekat, yang pokoknya ruangannya itu los sampai ke dalam gitu ya. Dia cuma disekat-sekat saja pakai triplex ya, rumah petak kayak gitulah ya. Dia punya rumah petak 4. Dia punya 4 rumah petak dan dia berpikir, apa saya jual ya satu petak rumah saya? Ya, seharga 20 juta misalkan. Tapi dia mikir, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah ya. Bismillah, dia ambil sertifikat tanah Bapak Ibu ya. Dia ambil sertifikat tanah, dia gelar sejadah ya. Dia letakkan sertifikat rumah petak itu di atas sejadah. Kemudian dia katakan kepada Allah, ya Allah, beberapa waktu ke depan saya ingin menikahkan anak saya dan saya butuh uang 20 juta. Aku nggak punya uang, cuma Engkau yang punya uang ya Allah. Aku niatkan sholat untuk rumah ini laku ya Allah. Allahu Akbar. Itu sertifikatnya di atas sejadah Bapak Ibu. Setelah selesai sholat, dia tenang gitu kan, karena dia sudah lari kepada Allah gitu, punya persoalan larinya kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat dia mikir, apa ini rumah saya iklankan ya, gitu kan? Apa ini rumah saya iklankan ya? Akhirnya dia pergi ke percetakan koran ya. Dulu ini kisah beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Waktu zamannya masih koran ya, kita beriklan di koran. Dia saat itu berangkat ke tempat percetakan di mobil, di angkutan umum gitu ya, di angkutan umum ya. Kalau bahasa Makassarnya PT-PT ya. Di sampingnya dia duduk, si ibu itu duduk di samping ibu-ibu muda baru selesai nikah gitu ya, baru saja menikah. Kemudian si ibu muda ini nanya ke si ibu ini gitu ya, mau kemana bu? Ini mau apa? Mau iklankan rumah petak saya ya. Iklankan rumah petak saya. Oh, ibu punya rumah petak? Iya, tapi saya lagi butuh uang. Saya lagi butuh uang 20 juta buat nikahkan anak saya gitu. Tapi saya nggak tahu mau jual kemana. Tapi ya karena saya mikir gitu kan, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak. Tapi bismillah saya mau jalan-jalan saja, mau iklankan rumah saya. Terus si ibu itu bilang, Bu, turun dulu yuk. Aduh, saya mau ke sana gitu kan. Saya mau ke sana. Tujuan saya bukan di sini. Enggak, kita turun dulu sekarang. Saya mau ke sana. Enggak, ibu turun dulu. Percaya sama saya. Kita turun dulu sekarang. Akhirnya dua ibu-ibu itu turun gitu ya. Si ibu yang ingin jual rumah sama si ibu-ibu muda gitu ya. Kemudian pas turun, si ibu-ibu yang jual rumah bilang begini, ada apa sih gitu kan? Ada apa sih kok saya harus turun di sini? Kemudian si ibu muda bilang begini, gini Bu, saya ini barusan selesai nikah. Saya baru nikah dan saya lagi cari rumah, tapi saya nggak mau ngontrak, saya pengen punya rumah sendiri gitu. Tapi uang saya cuma 20 juta. Saya cuma sanggup beli rumah petak. Tapi saya mikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak? Allahu Akbar. Masya Allah. Yang satu ngomongnya, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Yang satu lagi ngomong, siapalah di zaman sekarang mau jual rumah petak? Diketemukan sama Allah dalam satu momen yang tepat. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu. Akhirnya dapat tuh si ibu itu. Dapat jual beli gitu ya, dapat 20 juta untuk menikahkan anaknya. Maka Bapak Ibu, sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Selama ini ketika kita mendapatkan persoalan, kita sibuk mencari manusia. Padahal harusnya Allah Bapak Ibu. Maka ketika Anda memiliki persoalan, datang kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Kalaupun saat itu bukan waktunya sholat, ya sholat saja. Maksudnya, kalau ketika Anda misalkan, Anda udah sholat zuhur misalkan, Anda sudah sholat zuhur, jam 2 siang, Anda punya persoalan. Kemudian Anda pengen bawa persoalan ini kepada sholat. Nggak usah nunggu asar. Nggak perlu nunggu asar. Langsung sholat aja gitu. Niatnya apa? Niat sholat hajat bisa, ya. Sholat istikharah bisa, gitu. Ya.
Niatnya gimana? Niatnya gimana? Saya nggak hafal dok niatnya. Ya nggak usah gitu. Ini tentang niat sholat itu ada dua perbedaan pendapat ya. Ada dua perbedaan pendapat. Yang satu harus diucapkan, yang satu dalam hati aja ya. Yang satu dalam hati aja, dan dua-duanya boleh gitu ya. Dua-duanya boleh, dua-duanya sah. Yang sah kalau Anda nggak sholat. Ya. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda umroh misalkan, ketika Anda umroh, Anda jangan heran ketika ada orang Arab di sana gitu ya, datang masih jalan tiba-tiba baru selesai diem di situ habis jalan gitu ya, langsung Allahu Akbar. Nggak diem dulu gitu kan, habis jalan berhenti langsung Allahu Akbar. Ya. Dia niatnya udah langsung dalam hati gitu kan. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia gitu kan, mau sholat gimana tadi niatnya? Oh iya, usolli nggak jadi sholat Bapak Ibu. Akhirnya nggak jadi sholat. Kenapa? Niatnya nggak ingat. Ya nggak usah ya, dalam hati aja. Ya Allah saya pengen sholat taubat ya Allah. Ya Allah saya pengen sholat hajat ya. Ya Allah saya pengen sholat hajat. Dalam bahasa Makassar pun ya Allah sholat karena Allah. Bisa ya, insya Allah Allah terima karena niat itu dalam hati ya. Ada dua perbedaan pendapat dan dua-duanya sah ya. Jadi silakan aja. Kalau saya pribadi, saya niatnya itu dalam hati, saya nggak ucapkan gitu ya. Karena dua-duanya sama saja gitu. Ada dalil yang dua-duanya sama-sama kuat gitu ya. Dan it's okay, itu hanya perbedaan pendapat. Yang salah adalah ketika kita nggak sholat. Gitu. Maka yuk datang kepada sholat hajat atau sholat istikharah apapun ya. Nah, perbaiki kualitas ibadah di hari Jumat sampai Jumat ke depannya ya. Jadi dari hari Jumat sampai ke Jumat, dari hari Jumat sekarang sampai hari Jumat ke depan, perbaiki kualitas ibadah kita Bapak Ibu ya. Karena kualitas ibadah kita lah yang akan menentukan apakah Allah ridho sama kita atau tidak. Ketika Allah ridho sama kita, maka rezeki akan datang pada kita. Ketika Allah tidak ridho sama kita, maka rezeki pun juga nggak mau datang pada kita ya. Nah, kerja keras kita itu di atas sejadah, bukan di tempat kerja Bapak Ibu ya. Bukan di tempat kerja, sekali lagi, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja, tapi di atas sejadah. Dengan cara apa? Dengan cara fas'au ila dzikrillah. Untuk apa? Untuk melepaskan dosa-dosa Anda. Kalau Anda sudah paham, melepaskan perisai rezeki Anda. Ya. Karena perisai rezeki kita adalah dosa. Maka, yuk kerja keras di atas sejadah. Selama ini Bapak Ibu, kerja keras kita di luar sana gitu ya. Sedangkan di sejadah gitu ya. Sedangkan di sejadah ya. Di sejadah kita main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Main-main kita dalam sholat. Ya, maka yuk khusyuk Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat orang-orang di mana-mana gitu ya. Kadang juga kita sholatnya kayak gini. Ya. Ucapan kita apa, pikiran kita apa, gitu ya. Allahu Akbar. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dalam pikirannya, tadi uang saya 100.000. Beli bensin 50.000. Beli nasi kuning 10.000, beli pulsa 20.000. Mana ini kembaliannya? Gitu kan. Allahu Akbar. Belum ketemu. Sami Allahu liman hamidah. Di mana saya simpan? Allahu Akbar. Pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di bawah bantal ku simpan. Sering kan begitu Bapak Ibu ya. Saya nggak ngomongin Anda. Itu saya ngomongin saya Bapak Ibu. Dulu saya begitu. Tapi sekarang saya sedang memperbaiki. Mudah-mudahan saya tidak lagi menjadi seperti itu. Maka yuk sama-sama kita berubah Bapak Ibu ya. Kita perbaiki ya. Kita perbaiki apa yang kualitas ibadah kita, kerja keras kita itu di atas sejadah ya. Maka Bapak Ibu, di pekerjaan, di kantor, dalam profesi Anda itu bertebaran mencari karunia ya. Bertebaran mencari karunia dengan cara apa? Merawat terumbu karang. Anda sudah belajar di pekan ke rahasia keajaiban itu pekan keberapa ya? Ya, pekan ketiga ya. Pekan kedua rahasia keajaiban itu ya. Rahasia keajaiban itu pekan kedua. Ketika rahasia keajaiban adalah ketika kita mementingkan orang lain.
Ya, ketika kita itu nggak penting, orang lain yang lebih penting. Nah, begitu juga dalam pekerjaan kita. Kita ini nggak penting, Bapak Ibu. Bos kita itu yang lebih penting. Dengan cara apa kita muliakan dan bahagiakan bos kita, atasan kita, rekan kita, pekerjaan kita, klien kita, bawahan kita, office boy, cleaning service. Itu semua orang harus, mereka lebih penting daripada Anda. Maka yuk kita muliakan dan bahagiakan mereka. Di profesi Anda, ya, pengacara misalkan. Maka yang lebih mulia adalah siapa? Yang lebih mulia adalah klien Anda gitu ya. Hakim Anda, jaksa Anda, dan lain-lain. Kemudian misalkan profesi Anda sebagai apa? Misalkan pebisnis, misalkan wira swasta, ya. Maka siapa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah orang lain yang harus Anda bukakan lapangan pekerjaan. Ya. Bukan Anda, tapi mereka. Mereka itu membutuhkan lapangan pekerjaan. Maka fokus Anda adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Ya. Sehingga kita bisa merawat terumbu karang dimanapun. Ya. Maka Bapak Ibu, yuk ya, kita betul-betul memaknai sebetul-betulnya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Akhirnya setelah ini Anda udah nggak penting lagi mencari manusia. Ya. Manusia itu, Anda mencari manusia hanya untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Tapi untuk rezeki Anda bukan mencari manusia, tapi Anda mencari Allah. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, datangi Allah maka pasti selamat dunia dan akhirat. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, datangi Allah maka pasti selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika Anda sekarang dijatuhkan, itu adalah dari Allah. Allah itu hanya ingin Anda kuat. Allah itu hanya ingin Anda naik level. Ketika Anda naik level, ya, maka Allah itu sayang sama Anda. Dalam kondisi apapun yang terjadi pada saat ini, Allah itu sayang sama Anda. Maka jangan sampai Anda kemudian menghakimi Allah. Ya. Jangan sampai Anda menghakimi Allah dengan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempraktekkan ilmunya, dan yuk sama-sama kita pahami bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan sibuk mencari manusia, ya, tapi sibuklah mencari Allah, ya. Jangan menangisi kondisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Jangan menangisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan menangis kepada apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, tapi menangislah ketika kita masih begitu banyak dosa. Oke Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai, ya. Materi saya sudah selesai. Mau tanya jawab nggak nih? Mau tanya jawab nggak atau langsung saya tutup? Ya, karena apa? Oh ya Bapak Ibu, silakan ya kalau misalkan ada yang mau bertanya, ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan, ya. Sambil ini juga saya mau infokan kepada Anda bagi yang apa? Bagi yang belum masuk ke channel Telegram, ya, mungkin Anda baru ikut Bapak Ibu, ya, baru ikut kajian ini, ya. Anda yang baru ikut kajian ini, Anda juga baru tahu ada ada ilmu magnet rezeki. Silahkan Anda nikmati ilmunya, ya. Sambil saya sangat mengharapkan kepada Anda untuk masuk ke channel Telegram, ya. Ini sebentar, mana nih? Sebentar ya, ini mana ya? Ini ya. Nah, ini ada channel Telegram Bapak Ibu, ya. Ini channel Telegram Magnet Rezeki ada di sini, ya. Kelihatan ya? Ya, ini channel Nasrullah Magnet Rezeki, ya. Silakan Anda bergabung di sini, ya. Tinggal ketik ini Bapak Ibu, ya, Nasrullah Magnet Rezeki, ya. Ini dia, ya. Anda ketik ini Nasrullah Magnet Rezeki, tapi Anda install dulu aplikasi Telegram, ya. Anda install dulu aplikasi Telegram. Ya, Anda install dulu aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram tuh yang model lambangnya tuh kayak kapal kertas Bapak Ibu, ya, kayak pesawat kertas gitu, ya. Tahu lah pasti, ya. Kemudian Anda ketik ini Nasrullah Magnet Rezeki, dan Anda perhatikan ininya Bapak Ibu. Nih, lihat nih, ya, subscribersnya atau anggotanya, membernya itu sudah 91.000. Jangan sampai Anda nanti masuk ke channel yang membernya tuh 7.000 gitu, ya.
channel Magnet Rezeki tapi membernya 7.000, membernya 700, membernya 800. Itu berarti bukan resmi, itu bikinan orang ya. Yang resmi itu begini ya. Yang resmi itu ada segini ya. Ada 91.000 member ya. Kemudian ini di sini ini info-info tentang Magnet Rezeki semua ya. Termasuk silakan ya kalau misalnya ada anaknya yang ingin diikutkan Magnet Rezeki ya. Pokoknya ini semua info tentang Magnet Rezeki ada semua di sini. Jadi kalau misalnya Anda mau dapat info-info tentang Magnet Rezeki, tulisan-tulisannya Pak Nas gitu ya. Ya. Nah, ilmunya di mana? Ya. Oh, ini juga Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Magnet Rezeki. Lihat Bapak Ibu, semua bestsellernya Magnet Rezeki semua. Ini di Gramedia Margonda ya. Di Gramedia Margonda. Itu bestsellernya Magnet Rezeki semua. Ya, lihat di situ. Barengan saya bayar kasir ya. Barengan saya bayar di kasir ada 4 orang yang beli buku ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Saya tanya ke kasir ya, ini di bawah nih. Mana? Ya, saya tanya ini di bawah nih. Saya tanya ke kasir kenapa bestsellernya semua buku MR, kata beliau selama Covid, buku Magnet Rezeki ini setiap hari laku keras. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah punya belum bukunya? Ya, Anda harus punya Bapak Ibu. Ya, Anda harus punya buku ilmu Magnet Rezeki. Silakan Anda, kalau belum punya, silakan nanti Anda datangi Gramedia di toko Anda, ya, datangi Gramedia di toko Anda. Nah, ilmunya ada di sini, ya. Ilmunya ada di audio Magnet Rezeki, ya. Ini dia. Ya. Audio Magnet Rezeki, ya. Audio Magnet Rezeki. Jadi kalau misalkan Anda masuk dulu di sini nih. Anda masuk dulu di sini, ya. Anda klik ini, ya kan? Anda tuliskan Nasrullah Magnet Rezeki. Nah, ini ilmunya ada di audio. Ya, ilmunya ada di audio. Kumpulan audionya Anda klik di sini ya. Anda klik di sini nanti akan langsung masuk ke audio Magnet Rezeki. Kemudian nanti Anda klik di sini join. Ya, ini kan unmute ya. Berarti saya udah join. Jadi kalau misalnya ada tulisan join di sini ya, Anda join ya. Anda join supaya dapatkan pemberitahuan ya. Kemudian Anda scroll ke atas untuk mendapatkan audio Magnet Rezeki ya. Ini Anda scroll ke atas ya. Mana nih, scroll ke atas. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia ya. Ini banyak nih audio Magnet Rezeki ya. Yang tadi saya bahas itu Khairul Razikin, itu di audio nomor sebentar. Audio nomor, nah ini nomor 8 nih ya. Ini nih Khairul Razikin. Silakan ya. Silakan Anda dengarkan ya, walaupun Anda juga ikut kajian ini tapi tetap Anda dengarkan juga ya. Ini semua nih ya, nah ini paling pertama yang ada murotalnya. Nah, Anda dengarkan 001. Bagi Anda yang baru masuk, Anda dengarkan dari 001 dulu, terus ke 002, terus ke 003, 004 dan seterusnya ya. Semoga insya Allah ilmu Magnet Rezeki ini bisa menjadi bahan bagi Anda, bahan pembelajaran bagi Anda ya, bahan pembelajaran bagi Anda sehingga Anda pun bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini saya di gunung Bapak Ibu, dingin banget. Saya masuk dulu ke rumah ya. Alhamdulillah udah masuk lagi ke rumah. Oke Bapak Ibu ya. Ini kayaknya tadi ada yang mau bertanya ya. Bentar, saya coba lihat dulu ya. Kita sampai jam 9 Bapak Ibu ya, jam 9 WIB ya. Sisa ada 20 menit lagi ya. Bagi yang belum punya bukunya, saya sangat sarankan Anda untuk beli bukunya dan gabung ke channel Telegramnya ya. Coba saya lihat ada nggak pertanyaan. Siap Dok, amin, amin. Semoga digantikan dengan yang lebih baik, diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan, ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Mau tanya Dok ya, silakan mau tanya. Tanya Dok, gimana kalau ya. Oh ini nih. Ya, tanya Dok, gimana kalau pengen bebas hutang ya? Bebas hutang ya. Sebenarnya ada sih audionya. Tadi Anda kalau misalkan lihat di sini ya. Bentar. Ya, kalau misalnya Anda lihat di sini ada audionya nih. Nah, ini lunas hutang seketika ya. Lunas hutang seketika. Kalau Anda mau lunas hutang seketika, coba dengarkan ini. Tapi sebelum dengarkan 005, Anda dengarkan dulu 004. Ya, sebelum Anda dengarkan 005, Anda dengarkan dulu 004. Law of Projection. Ya, ilmu Law of Projection.
Nah, nanti di sini Anda akan langsung lunas Bapak Ibu. Mau nggak lunas hutangnya? Ya, mau nggak lunas hutangnya seketika Bapak Ibu ya? Kalau mau hutangnya lunas seketika, langsung lihat di sini law of projection dan 005 lunas hutang seketika ya. Silahkan ya. Saya doakan Bapak Ibu Anda akan langsung lunas seketika utangnya ya. Sebentar, ini saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Ini telegramnya. Oke. Duh, saya masih di gunung. Saya pindah kedinginan saya. Iya. Sudah ada lagi di rumah ya. Siap praktek ya. Siap praktek. Yes. Bismillah ya Bu Rima ya. Siap praktek Pak Dokter ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Waalaikumsalam jazak khair. Tanya jawab Dok. Siap yuk. Masih ada waktu 20 menit ya. Mana nih? Jangan menangisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, dan menangislah ketika kita mengingat dosa-dosa kita. Yes, itu dia. Ya. Jadi dalam kondisi begini ya, nggak usah nangis ya, semangat. Ini adalah takdir terbaik dari Allah ya. Justru kita menangis ketika kita nggak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau butuhnya uang, gimana caranya? Apakah sama dengan cara mendapatkan kendaraan? Sama. Sama. Semua ilmunya sama. Karena semua itu kan rezeki. Ya. Semua itu rezeki. Maka ya caranya sama. Ya, caranya sama. Ya. Caranya ya dengan cara bertakwa. Ya. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Anda mau nggak dapat mobil tanpa ke-leasing? Kalau orang normal Bapak Ibu ya. Cara orang normal untuk mendapatkan mobil, gimana caranya orang normal mendapatkan mobil? Pas nggak punya uang, pergi ke leasing, ya, pergi ke leasing, ajukan untuk cicilan mobil, nyicil 5 tahun, ya, nyicil sampai 5 tahun sampai 7 tahun, itu orang normal. Tapi bagaimana orang magnet rezeki untuk mendapatkan mobil? Ya, bagaimana caranya orang magnet rezeki dapatkan mobil? Setiap ada kendaraan doakan. Ada mobil, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil itu. Ada mobil lagi, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil itu. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya, coba deh 1 tahun aja. Insya Allah 1 tahun aja. Kemudian kalau misalnya ada mobil gitu ya, doakan gitu ya, sambil dipegang gitu ya. Ya kan nggak ada salahnya juga kan megang gitu kan. Maksudnya Anda tuh megang itu bukan artinya Anda berdoa ke mobil, enggak ya. Bukan artinya Anda berdoa ke mobil, tapi Anda itu wujud pengharapan Anda, ya Allah saya kepengen mobil ini gitu ya. Saya kepengen mobil ini, ya Allah ya. Berikanlah gitu. Jadi coba pakai cara magnet rezeki, jangan pakai cara orang normal ya. Cara orang normal untuk mendapatkan rumah bagaimana caranya? KPR. Cara orang normal itu KPR untuk mendapatkan rumah. Kalau nggak punya uang, ya dia pergi ke bank, dia ajukan KPR. Saya mau KPR 15 tahun, 20 tahun. Itu cara orang normal. Tapi kalau cara orang magnet rezeki beda. Ya, cara orang magnet rezeki, ada nggak rumah yang dibangun di sekitar Anda? Ya, ada nggak rumah yang dibangun di sekitar Anda? Kemudian ada yang lagi ngebangun, gitu kan? Kemudian Anda berdiri di depan rumahnya, Anda doakan. Ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang sedang membangun rumah ini. Mudah-mudahan rumahnya bisa menjadi rumah yang baiti jannati, yang menjadi alat yang kemudian akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Gitu. Doain aja semua rumah. Jalan, ada rumah, ya Allah muliakan dan bahagiakan rumah orang ini. Mudah-mudahan baiti jannah. Mudah-mudahan menjadi rumah yang sakinah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan predikat baiti jannati. Gitu. Ya. Gitu caranya. Kalau misalkan ada rumah yang dibangun tadi gitu kan, tanya tukangnya, Pak, berapa orang di sini? Ya, berapa tukangnya, berapa mandornya? Ada 4, Pak. Oh ya, tunggu, jangan makan dulu ya. Saya yang belikan makanan gitu kan. Kasih makanan buat mereka, gitu kan. Kasih makanan buat mereka, 4 bungkus aja. 1 bungkusnya 15.000, Anda cuma modal 60.000. Anda cuma modal 60.000, kemudian, Pak, saya lagi pengen banget punya rumah. Doain saya ya, mudah-mudahan saya juga bisa bangun rumah. Selesai. Nanti tukang itu akan doakan Anda. Ya, gitu caranya. Kalau butuh uang, sama. Caranya adalah kerja keras di atas sejadah. Dengan cara apa? Melepaskan semua dosa-dosa kita dan bertakwa kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Ya. Dokter, insya Allah saya sudah menjalankan RFF. RFF itu apa? Release, Forget, and Forgive. Ya. Release, melepaskan. Forget, melupakan. Forgive, memaafkan. Ya, biasanya ini ketika ada trauma. Ya.
ketika saya memiliki persoalan, saya trauma dengan seseorang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, alergi hidung saya kambuh. Nggak tahu kenapa kalau misalnya saya ngisi tuh alerginya kambuh gitu. Padahal kalau nggak ngisi tuh alerginya nggak kambuh. Nggak tahu juga kenapa ya. Jadi ketika misalkan saya punya persoalan, saya ditipu misalkan, ya sudah saya RFF, rilis, melepaskan semua persoalan itu, forget, melupakan persoalan itu, forgive, memaafkan orang itu. Tapi ketika ada debt collector menghubungi saya atau menghubungi saya atas amanah yang tidak saya pakai uangnya, mulai merasa yang tidak saya pakai uangnya, mulai merasa lagi hati ini berada di zona belum nyaman. Gimana cara mengatasinya? Ya segera masuk lagi ke RFF ya. Segera masuk lagi ke zona RFF. Kan RFF itu kalau Anda tahu ya, itu kan dia RFF itu kan ada langkah-langkahnya kan. Nah, langkah-langkah itu yang kemudian Anda lakukan. Kemudian Anda garpu talak lagi untuk mendapatkan ketenangan hati dari ayat yang Anda dapatkan, ya. Maknai bahwa itu cuma bungkus permen gitu. Ya, debt collector itu cuma bungkus permen. Permennya akan datang kepada Anda setelah Anda mensyukuri datangnya debt collector itu ya. Yang belum join di Telegram, segera join Telegram ya. Ini alhamdulillah udah join Telegram ya. Alhamdulillah sudah daftar bersama anak-anak beberapa hari ke SMA. Alhamdulillah. Sudah ikut Telegramnya, alhamdulillah. Mana lagi nih? Bagaimana cara kita mengatasi orang tidak suka sama kita yang menggelar sejadah lama di atas sejadah? Maksudnya? Bagaimana cara kita mengatasi orang yang tidak suka sama kita menggelar sejadah lama di sejadah? Ini maksudnya apa ya? Coba yang bertanya ini tolong diperjelas dulu ya. Saya nggak paham ini maksudnya. Mengatasi orang tidak suka sama kita yang menggelar sejadah lama di atas sejadah. Ini takutnya saya multitafsir. Takutnya saya kurang tepat menafsirkan. Ya silakan Anda bertanya lagi, Anda perjelas lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih materinya malam ini Pak Dokter. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana lagi nih? Coba saya lihat dulu ya. Alhamdulillah buku Magnet Rezeki selalu menjadi souvenir dan hadiah. Alhamdulillah, barakallah Bu Penny ya. Semoga hadiahnya dari hadiah itu Bu Penny selalu mendapatkan amal jariahnya ya. Alhamdulillah. Dok, diulang lagi 3 surat, Quran surat An-Nur ayat 55, Al-Anbiya 105 dan satu lagi surat apa Dok? At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ya, ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 3. Nah, silakan nanti Anda cari aja ya. An-Nur ayat 55, Al-Anbiya ayat 105 dan At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ya, itu janjinya Allah untuk mendapatkan rezeki. Udah nggak perlu cari ayat-ayat yang lain Bapak Ibu, cukup itu aja ya. Cukup itu aja. Dok, kita mau disiplin kata, susah saya ganti menjadi tidak mudah. Ya, Dok, tidak mudah ternyata ucapkan semoga Allah memuliakan dan membahagiakan terhadap orang yang mengecewakan kita. Itu dia. Mulut mendoakan tapi masih ada hati yang dongkol ya. Jadi kalau misalkan ini Bu Astriani kayaknya ikut private training kan kemarin ya. Ikut private training kan kemarin ya. Nah, kalau ikut private training dan udah tahu spiritual matter ya, udah tahu spiritual matter, maka iya nggak sih Bu Astriani itu ikut nggak sih kemarin ya private training ya? Ya pokoknya kalaupun ikut ataupun kalaupun misalkan Anda sudah Bu Astriani udah dapat ilmu spiritual matter, maka jangan cuma di sini mengucapkan ya Allah muliakan dan bahagiakan, tapi hatinya tetap dilihat. Apakah hatinya -1 atau -2, ya? Apakah ada kemarahan atau kejengkelan? Nggak boleh, ya. Tetap harus muliakan dan bahagiakan. Tapi memang ini pelan-pelan, ya. It's okay, pelan-pelan. Namanya juga belajar, ya. Nanti juga kalau udah terbiasa, ketika kita mendoakan dan muliakan itu, kemarahan itu berangsur-angsur turun. Ya. Siapa dokter? Akan saya praktekkan 1 tahun. Impian saya punya rumah dan mobil pribadi. Yes, bismillah, saya doakan ya. Tadi juga saya lihat ada yang menulis hal yang sama ya, 1 tahun. Bismillah ya. Bismillah ya, ada rumah doain, ada mobil doain. Nggak perlu pakai leasing ya, nggak perlu pakai leasing. Kita ini makhluk ajaib Bapak Ibu. Anda ini makhluk ajaib, bukan makhluk normal. Ya, Anda ini makhluk ajaib. Ya Allahnya ajaib. Nabi-nabinya ajaib. Kitab-kitabnya ajaib. Ya masa kita hambanya nggak ajaib ya? percaya bahwa kita ini ajaib ya.
Pak Fikri, boleh kasih tahu cara Pak Fikri mudah untuk sholat khusyuk? Sholat khusyuk. Ada beberapa sih. Sholat khusyuk itu kan sebenarnya nggak ada teknik pastinya ya, bukan ilmu eksak ya. Sholat khusyuk itu bukan ilmu eksak. Maksudnya kalau ilmu eksak itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika 1 ditambah 1 bukan 2 berarti salah jawabannya. Nggak gitu ya. Jadi ada banyak metode ya, ada banyak metode yang bisa dipakai. Kalau ada satu metode bisa dipakai, itu cocok untuk Anda, silahkan lakukan. Tapi kalau misalkan itu tidak cocok untuk Anda, tidak dilakukan. Kalau saya biasa pakai metode untuk sholat khusyuk ya, metode relaksasi. Tapi paling utama Anda paham ayat yang Anda baca itu artinya apa. Ya, itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Ketika kita baca Al-Fatihah, ayatnya kita baca, tapi kita nggak tahu artinya apa. Ya akhirnya kita ngomong Al-Fatihah, ucapnya Al-Fatihah, pikirannya kemana-mana gitu. Ketika kita paham maknanya, Al-Fatihah itu artinya apa, tafsirnya apa, maknanya apa, diucapnya apa, di pikirannya adalah fokusnya kepada hal itu. Misalkan ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bukan jalan yang bukan jalan orang-orang yang tersesat, kan gitu maknanya kan. Maka dalam pikiran Anda, ya Allah, betul-betul saya ingin mendapatkan jalan yang lurus gitu. Betul-betul memaknai apa yang Anda ucapkan. Begitu juga ketika Allahu Akbar, Rabbana lakal hamd, milu samawati, wa milu ardi wal masyita, min syai'in ba'd. Misalkan, Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afwani. Itu Anda harus paham juga artinya itu apa. Subhan Rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhan Rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga Anda harus paham. Jadi, kebanyakan kita nggak khusyuk karena kita nggak paham artinya itu apa sih. Ya, kemudian metode saya juga biasa sebelum sholat saya relaksasi dulu, ya, tarik nafas, ya, sampai merasa tenang, pikirannya jauh dari pikiran-pikiran luar, gitu kan, sampai merasa badan tuh ringan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, sampai badan tuh merasa ringan, baru Allah. Biasanya kalau di private training offline saya ajarin juga, ada tekniknya, ya. Ada tekniknya, tapi ketika kemarin private training online, saya nggak bisa ngasih itu karena ada sesinya nggak bisa dilakukan di online gitu aja ya. Sesinya tidak bisa dilakukan di online ya. Gimana ketika Anda Allahu Akbar, ini ada pemaknaannya, Allahu Akbar, kemudian ketika Anda bersedekap ini ada maknanya. Apa maknanya ketika Anda bersedekap? Itu semua ada maknanya gitu ya. Nah, biasanya di training offline itu saya ajarkan. Tapi kalau di online saya nggak bisa ajarkan karena metodenya nggak bisa saya bahasakan di online ya. Bisa kasih link Telegramnya, Dok. Nanti saya kasih linknya di postingan grup ini ya. Di postingan grup ini nanti saya kasih linknya ya. Rumus takwa. Rumus takwa itu apa? Ya takwa itu apa? Ya takwa itu adalah ketika Anda menjauhi semua larangan Allah, ya. Ketika Anda beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya, mematuhi segala perintahnya, udah itu. Cuma pengaplikasiannya tidak semudah itu, ya. Pengaplikasiannya tidak semudah itu. Ya. Jadi Anda tinggal pelajari kan, Anda pelajari apa yang Allah mau, apa yang Allah nggak mau, itu yang Anda turutin. Ibaratnya gini. Anda minta uang sama orang tua, Ma, minta uang dong, gitu kan. Tapi orang tua Anda kasih syarat, boleh. Nanti jam 5 sore, ibu kasih uang. Tapi kamu harus lakukan ini. Biasanya kan Anda lakukan itu kan. Nah, coba lakukan itu kepada Allah. Ya. Ketika Anda minta sama Allah, ya Allah, aku ingin rumah ya Allah, aku ingin mobil ya Allah, aku ingin hutang saya lunas ya Allah, aku ingin piutang saya dibayar ya Allah. Kemudian Allah kasih syarat, boleh. Tapi kamu bertakwa, lakukan itu. Ya. Udah ya, kayaknya udah nggak ada. Tadi tuh ada tuh maksudnya. Oh, nah ini nih, yang tadi nih. Maksudnya cara mengatasi orang tidak suka sama kita lama menggelar sejadah. Maksudnya cara mengatasi orang tidak suka sama kita lama menggelar. Ini maksudnya Anda gelar sejadah di masjid, kemudian Anda zikir lama-lama di situ, kemudian ada orang yang nggak suka sama Anda. Gimana? Ya kalau misalkan memang itu ya maksud Anda, ya saya maknainnya gini aja, ya saya memaknainya gini aja. Anda menggelar sejadah,
Katakanlah di masjid, Anda menggelar sejadah, Anda berdoa dan berzikir lama-lama di masjid itu, di atas sejadah Anda sendiri, tapi ada orang lain yang nggak suka sama Anda, ya sudah, tetap katakan sama orang itu, ya Allah muliakan, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, ampuni segala dosa-dosanya, selesai. Ya, itu aja, ya. Maka fokus kita bukan manusia, fokus kita adalah bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Sudah mengikuti magnet rezeki for couple, Dok? Oh sudah, buat apa Mbak Renik sudah? Ya sudah, berarti kan sudah ikuti saya kan, ikuti ikuti sesinya saya kan, yang coba deh pahami, ulangi lagi kembali yang materi tentang garis kebenaran, ya. Pasti ada salah dari diri kita sendiri, kenapa suami kita seperti itu, ya. Semoga bisa mengaplikasikan ilmunya. Sini, dan telegramnya saya naikin. Oke. Hop, ini, ya. Nah, Anda lihat di sini, kalau 9 tahun belum dapat anak, gimana caranya? Ada jurus cara cepat dapat anak. Nah, sebelumnya untuk siapa yang bertanya ini, Pak Taufik ya. Pak Taufik, dengarkan dulu ini ya. 017, cacat yang sempurna. Ya, cacat yang sempurna. Setelah itu Anda dengarkan ini 020, cara cepat dapat anak. Ya, cara cepat dapat anak ini nih. Ya, sebentar. Iya, oke. Mana sih? Gimana sih? Iya, kok hilang? Nah ini, ya, nih cara cepat dapat anak. Jadi ini dulu ya. Cacat yang sempurna, dengarkan dulu audionya, kemudian cara cepat dapat anak. Insya Allah terjawab di sana ya. Insya Allah terjawab. Sebentar, saya matiin dulu. Oke, ya. Ya. Siapa lagi nih bertanya nih? Semoga menjawab ya Pak Indra, nanti insya Allah nanti akan terjawab di sana ya. Kapan camp online MR lagi diadakan? Insya Allah. Doakan saja, insya Allah dalam waktu dekat ini, September, Oktober, insya Allah Oktober ya. Insya Allah Oktober akan diadakan lagi ya. Ya Allah telat lagi, tidak tepat waktu masuk kelas, nggak apa-apa, nanti ikuti saja yang siaran ulangnya ya. Rezeki Allah dapat dok, insya Allah siap lakukan sesuai cara Allah. Yes, betul, itu dia ya. Gimana caranya supaya suasana hati kita selalu di zona plus? Yaitu tadi, rajin-rajinlah muliakan dan bahagiakan orang ya. Kalau misalkan pertanyaannya kayak gini ya, kalau pertanyaannya kayak gini biasanya udah tahu spiritual meter ya. Silakan terus muliakan dan bahagiakan orang lain, jangan bosan-bosan ya. Terus ucapkan, itu tuh kayak tombol, kan kemarin saya bilang ya, kayak tombol ya. Jadi terus muliakan dan bahagiakan orang lain. Biasakan mulut ini untuk berdoa, ya Allah muliakan dan bahagiakan. Tunjuk orangnya, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Yuk, saya buru deh nih. Dok, saya tidak mau riba, makanya mobil saya bisa yang sisa setahun saya rental bulanan. Dok, saya tidak mau riba, makanya mobil saya yang sisa setahun. Tapi Anda nyicilnya gimana? Tapi Anda nyicilnya riba nggak? Ya, tapi bismillah ya. Saran saya sih segera saran saya sih mana ya? Ya untuk dosa riba itu kan udah Anda kan belum mungkin pas Anda itu saat itu belum tahu ya. Ya segera bertobat aja sebanyak-banyaknya, kemudian segera dilunasi dan Anda tidak mau lagi berjanji dalam hati untuk tidak mau lagi masuk ke dalam riba, nggak mau lagi nyicil. Ya. Dok mau tanya lagi dong, surat apa saja yang tadi? Soalnya tadi di atas motor sambil pakai headset, masya Allah, sambil Bapak Ibu ya, Mbak Yulisa ini sambil di motor sambil dengar kajian, ya, tidak ada kata tidak bagi dia, ya, di motor pun bisa dengar kajian, maka apalagi alasan kita untuk tidak ikut menimba ilmu, ya, yang di motor saja masih bisa loh ikut kajian, Allah Akbar, ya masya Allah, barakallah Mbak Yulisa. Suratnya adalah At-Tolak ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105, dan An-Nisa, An-Nur ayat 55, ya. Kemudian doanya Nabi Isa, Al-Maidah ayat 114. Ya. Al-Maidah ayat 114. Ya. Silahkan diamalkan, ya. Oh, udah dijawab ya sama Fiong Danon. Makasih, ya. Baru bisa masuk, jaringan putus-putus Pak Dok. Siap Bu Haji, ya silakan nanti
didengarkan saja yang siaran ulangnya. Oke, ini terakhir. Dok, kalau saya kurang nyaman sama orang yang non muslim, gimana cara doanya? Makasih. Doakan saja, ya Allah muliakan. Ya Allah bahagiakan dia, selesai. Ya. Kalau untuk non muslim, ya Allah bahagiakan. Ya Allah bahagiakan. Ya. Karena untuk memuliakan kan doanya hanya untuk muslim saja ya. Jadi tetap kita bahagiakan siapapun ya. Tetap kita bahagiakan siapapun ya. Saya masuk dulu ke kamar Bapak Ibu. Oke. Saya catat, Dok, terus muliakan dan bahagiakan orang lain dengan hati. Yes, itu dia ya. Itu dia. Oke, Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya ingin mengingatkan kembali tentang hal ini. Saya ingin mengingatkan kembali tentang hal ini. Ya. Oke. Ya, kita punya gerakan Satuan Plus 3 ya. Saya dengar kajian sambil kerja, Dok. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah ya. Sambil kerja pun sambil dengarkan kajian ya. Mudah-mudahan selalu berkah ya pekerjaannya. Maka Bapak Ibu ya, tadi ada yang di motor sambil dengarkan kajian, sambil bekerja sambil dengarkan kajian. Maka kalau misalkan kita tidak ada apapun yang kita lakukan, maka apalagi alasan kita untuk tidak menuntut ilmu ya. Maka Bapak Ibu, ini ada gerakan 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Karena diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia dari dunia dan seisinya ya. Ada di sini ya, saya tulis di sini ya. Diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda ingin mendapatkan dunia Bapak Ibu, ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya, coba ajak orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki juga. Kita pakai gerakan 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Jadi Anda nih ya, sekarang ada 1.200 ya, ada 1.200 member di grup ini ya. Walaupun saat ini yang live tadi saya lihat sekarang udah makin berkurang gitu ya kan, karena sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin tadi pas ikut materinya ada 200-an orang. Berarti ada 1.000 orang lagi yang tidak ikut live, tapi insya Allah saya yakin dan percaya semuanya pasti akan ikut di sesi siaran ulangnya, akan memutar kembali di siaran ulangnya ya. Jadi sekarang 1.200. Coba kalau misalkan 1.200 orang ini ya mengajak 3 orang, maka di pekan selanjutnya itu kita akan tinggal dikali 3. Ada 3.000 orang. 3.600 orang yang akan belajar ilmu magnet rezeki ya. Maka Bapak Ibu, yuk bantu saya untuk menyebarkan ilmu ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan ilmu ini ya. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan ilmu ini. Maka yuk bantu saya, bantu Ustadz Nasrullah untuk memberikan ilmu ini kepada orang lain, menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Anda nggak perlu jadi trainer, Anda nggak perlu bertausiah, tapi Anda ajak, ada kajian bagus banget, yuk ikuti yuk, Kamis malam gitu. Malam Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silakan Anda ajak Bapak Ibu ya, Anda ajak, dan siapa tahu hidayah mereka itu dititipkan kepada Anda. Ketika hidayah mereka ternyata dititipkan kepada Anda, maka Anda akan mendapatkan dunia dan seisinya. Sebenarnya dalilnya nggak begitu Bapak Ibu ya. Dalilnya adalah lebih mulia dari unta merah ya, lebih mulia dari unta merah. Tapi unta merah itu dulu pada zaman Arab saat itu adalah harta yang paling berharga sedunia. Harta yang paling berharga sedunia itu unta merah ya. Maka ada Imam Nawawi itu menafsirkan bahwa unta merah itu adalah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu tafsirannya ya. Jadi yang saya tampilkan adalah diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Coba komen ya. Ada 124 orang yang saat ini masih menonton. Siap nggak untuk 1+3? Siap nggak? Untuk pekan selanjutnya, untuk pekan ke depan, pekan kelima, ajak 3 orang baru. Siap nggak kira-kira? Tulis di komen ya, siap atau tidak ya. Tulis di komen siap atau tidak ya, untuk mengajak 3 orang baru ya. Jadi Anda kan punya banyak teman Bapak Ibu ya. Anda punya banyak teman. Coba kasih aja flyernya gitu kan. Kasih flyer magnet rezeki kepada mereka gitu kan. Nanti kan saya kasih flyer. Nanti saya akan infokan flyernya dari hari Senin ya. Kalau kemarin kan barusan kemarin tuh flyernya saya kasih ya. Insya Allah untuk selanjutnya setiap Senin akan rilis flyer baru ya.
akan rilis flyer yang baru ya. Jadi hari ini ajak 3 orang, pekan selanjutnya ajak lagi tiga orang teman Anda lagi, pekan selanjutnya ajak lagi 3 orang lagi, pekan selanjutnya ajak lagi 3 orang lagi ya. Jadi bukan oh saya pekan lalu udah kok Pak Fikri gitu kan. Tetap yuk. Tetap ya. Makin banyak orang lain yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan Anda, maka rezeki Anda akan semakin luas karena Anda akan mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya. Oh ini Anda siap, insya Allah siap, insya Allah siap ya, insya Allah siap. Ya, Bu Ais ya, Maris Khoer ya, insya Allah siap. Alhamdulillah sudah diajak Dok, Bu Amnilis ya. Kemudian Mbak Penny, saya sudah invite malam ini 3 orang. Alhamdulillah. Bu Rina siap Dok, Bu Rima Fatima siap Dok. Anyar Apartemen Marbella, insya Allah Dok. Mbak Ririn siap. Mbak Eni Rohani siap, insya Allah diusahakan. Ya, Mbak Bu Sera Nubuah Hati, insya Allah siap Dok. Ya, Bu Lilis Purwanti siap. Mai Kamila siap. Astriani September, insya Allah siap. Alghina Felis, insya Allah siap. Ya, Fiong Danon, insya Allah siap. Dewi Suciati, insya Allah siap Dok. Ya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siap, insya Allah siap. Pak Indra, Bu Iji, insya Allah siap. Bu Mela Putranto siap, insya Allah. Bu Aja Siti siap. Bahkan lebih dari 3 orang. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketiganya sudah accept, 1 dari Bali ya, 1 dari Jakarta dan 1 dari Medan, Mbak Penny. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Suraya Dewi, hari ini saya ajak 5 dan 1 grup. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bu Rasanti, sudah kakak saya Dok, japri saya belum dijawab. Nggak apa-apa, insya Allah Dok ya. Jadi Bu Dewi, insya Allah siap Dok. Mas Zulfitra, insya Allah siap Dok. Mbak Nafisah, insya Allah siap Dok. Ini di OnePlus 3 akan mengajak teman 2 yang lainnya ya. Insya Allah siap Dok, insya Allah amin, siap, Alhamdulillah. Pak Supangat ya. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kejayaan dan keberlimpahan rezeki terhadap kita ya. Semuanya berlimpah dikarenakan ada hidayahnya Allah diturunkan kepada seseorang melalui perantara kita. Bu Ida Laksmi, insya Allah siap, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, karena sudah Allahu Akbar 2,5 jam kita nih. 2 jam 37 menit Bapak Ibu, lama juga ya. Masya Allah. Yuk kita selesaikan ya. Kita selesaikan ya. Alhamdulillah masih bertahan 124 orang selama 2 jam 37 menit Bapak Ibu. Jarang-jarang loh. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberlimpahan rezeki yang berlimpah setelah ikut kajian ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya. Dan Alhamdulillah ya, karena kalau kemarin saya agak galau, bukan galau juga sih. Agak ingin mengubah hari, bukan Kamis tapi jadi Rabu malam, karena saya pikir ada TOMR level 1 di Kamis malam gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata sudah selesai ya. Ternyata sudah selesai TOMR level 1. Jadi yang level 1 tetap bisa di hari Kamis. Alumni level 1 tetap bisa di hari Kamis malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hadir. Wow, selesai. Nggak apa-apa ya. Silakan nanti ditonton siaran ulangnya saja. Belum tahu ini sudah mengajak duluan lebih dari 3 grup dan hadir 2 orang sekarang. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya, di Kamis malam selanjutnya. Hari ini hari Jumat ya. Malam Jumat, seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ini adalah hari raya kita. Yuk kita maksimalkan ya. Yuk kita maksimalkan hari Jumat ini, baca surat Al-Kahfi, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah berzikir kepada Allah. Pokoknya hari Jumat Bapak Ibu, maksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tinggalkan jual beli. Kapan jual beli baru boleh? Setelah selesai sholat Jumat. Berlaku juga untuk perempuan ya, untuk perempuan setelah selesai sholat Jumat, tapi niatnya bukan lagi untuk berdagang, niatnya bukan lagi untuk bekerja, niatnya bukan lagi untuk berbisnis, tapi ya fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi dengan cara apa? Muliakan dan bahagiakan manusia lainnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yuk sama-sama ya. Mantap baru bergabung, tidak ingat ada kajian malam ini, lagi ada kesibukan tadi. It's okay ya, nanti silakan ditonton siaran ulangnya. Baik Bapak Ibu, yuk kita kita tepuk tangan dulu untuk kita pada malam hari ini ya. Anda luar biasa ya.
udah luar biasa yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Baik Bapak Ibu, ada teman yang share dan saya cari profilnya dokter. Alhamdulillah. Berarti Bapak barusan dapat dari orang ya, baru dapat info dari orang. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak ya. Saya nggak, Bapak atau Ibu ini nggak tahu. Namanya juga saya nggak bisa baca. Itu tulisan Rusia kayaknya ya. Apa tulisan? Saya nggak paham tulisan apa. Pokoknya selamat bergabung ya. Selamat bergabung di grup ini ya. Dan saya juga ucapkan selamat bergabung bagi orang-orang yang barusan bergabung kemarin atau kemarin yang lainnya atau kemarin yang lainnya. Kita akhiri Bapak Ibu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar Bapak Ibu, siapa tahu dalam majelis ini kita memiliki kesalahan dan dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhirnya Bapak Ibu, aku kali hada fastaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Kamis malam pekan selanjutnya. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.